Guys, kita cuma punya saldo 50 rupiah ternyata. Oh, sangat memalukan. Halo semuanya. Halo semuanya. Hari ini kita mau jalan-jalan ke 0 km Ibu Kota Nusantara atau IKN. kita mau start perjalanan dari Balikpapan. Oke, kita pengen tahu kan rutenya kayak gimana aja dan kemana aja. Ikuti terus ya perjalanan kita. Dadah! Sekarang kita mulai dari Grand City. Grand City. Sinarmas. Komplek kita ini paling megah ya kayaknya di Balikpapan kayaknya sih. Ya, kita cuma lewat aja. Kita cuma baru lewat daerah sini tapi ini gila megah banget. Tadi gerbang depannya megah banget ya Ayah. Ya. Kita masuk. Kebetulan Google Map ngarahinnya ke sini. Jadi kita masuk ke Grand City Balikpapan. Mungkin ini nanti bikin pasar modern. Iya kayaknya ya, coming soon. Di depan berarti ya pasar modernnya. Waktu 1 jam 52 menit lagi menuju IKN. Dan sekarang jam 2 kurang 10. Berarti kira-kira jam 4 ya baru sampai IKN ya. Pas lagi nggak panas. Nah ini lihat kanan kiri megah banget ya, ada Janji Jiwa sebelah kanan, Burger Bangor, Luncur, Jiwa, Kantong Kopi, Dung, banyak banget nih kuliner TNT. Bagus banget ya kompleknya, lihat mereka megah banget kayaknya nih. Grand City Balikpapan merupakan proyek ketiga Sinarmas Land di kota yang menjadi gerbang IKN baru ini. Itulah mengapa kami memulai perjalanan ke IKN dari kawasan Grand City Balikpapan. Luas Grand City Balikpapan sekitar 220 hektar dengan lebih dari 6.000 pemukiman kelas atas. Tersedia juga ruko sebagai area bisnis dengan luas sekitar 6 hektar. Grand City Balikpapan sering disebut sebagai hunian mewah yang terintegrasi dengan kebutuhan modern. Grand City Balikpapan memiliki 4 residensial yakni Forestville, Vineville, Highland, dan Highfield. Hingga saat ini, kawasan Grand City Balikpapan masih terus dikembangkan di beberapa area. Kita tentu berharap, sebagai hunian dan pusat bisnis modern yang mengusung konsep green environment, kawasan ini bisa menjadi contoh kawasan berkelanjutan yang ada di Balikpapan. Dengan demikian, masyarakat mencari kesegaran di tempat ini dan juga beraktivitas, serta menjadikan Grand City Balikpapan sebagai best friendly place untuk bersantai dan bercengkrama. Tuh kan, gerbangnya mewah lagi kita nih. Begitu pintu keluar Grand City Balikpapan, kita belok kanan ke arah Jalan MT Haryono. Kita dari sini keluarnya belok kanan ya. Nah, sekarang kita memasuki jalan tol yang ke Samarinda ya. Iya. Jadi arahnya kita tuh ke Samarinda dulu, tapi nanti kita belok. Kalau Samarinda tuh belok ke kiri. Samboja. Kalau lewat tol lurus ya. Iya. Jalan tol Karangjoang merupakan jalan tol pertama di Kalimantan yang menghubungkan antara kota Balikpapan dan Samarinda. Pada tanggal 12 Januari 2011, proyek pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99 km dimulai. Proyek tersebut diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada saat itu, yaitu Awang Faruk Ishak. Jalan tol Balikpapan Samarinda diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Desember 2019. Jalan tol ini memberlakukan pembayaran menggunakan pembayaran elektronik atau yang disebut juga dengan e-money, misalnya memakai kartu e-tol atau kartu pembayaran lainnya yang diberlakukan. Nah, sekarang kita masuk gerbang tol ke Samarinda arahnya ya. Gerbang tol Karangjoang. Mana sih kamera?
Nah, nggak jalan. Kok nggak jalan ya? Nggak jalan. Coba yang flash. Kartu lain. Oh, ternyata nggak masuk guys. Ini coba. Oke, mau ini. Tapi itunya Saldonya nanti bisa ngisi. Lo mau kemana? ke IKN. IKN. Nanti di Samboja ada pengisian juga. Oh boleh. Iya. Makasih ya. Guys, kita cuma punya saldo Rp50 ternyata. Oh, sangat memalukan. Mundur. Yuk. Ya, kita mulai lagi perjalanan. Aduh. Untung ada kartu yang ini. Berarti ini kartunya yang rusak nih. Ini kemana, ke kiri? Samboja ya? Sini jalan ya? Oh, kiri. Ke sini bukan? Ya benar. Berikut kiri. ini tips bila saldo di kartu e-tol kita tidak mencukupi. Yang pertama, pengendara dapat menekan tombol bantuan yang terletak di gardu tempat pembayaran, berdekatan dengan tombol cetak struk. Dengan menekan tombol bantuan tersebut, petugas akan datang membantu. Kedua, pengendara dapat langsung meminta bantuan petugas di sekitar gerbang tol dan menjelaskan kepada petugas bahwa saldo e-tol tidak mencukupi, lalu ikuti arahan petugas tersebut. Mungkin kartu akan diisi ulang secara langsung atau juga diminta membayar secara tunai dan diarahkan untuk mengisi di rest area terdekat. Kemudian, yang ketiga, pengendara dapat melakukan top up saldo e-tol dengan aplikasi mobile banking di ponsel sesuai dengan bank provider pada e-tol yang digunakan. Yang keempat, jika saldo e-tol kurang, sobat dapat mengisi juga di rest area terdekat atau di gerai minimarket yang tersedia. Imbauan lainnya, ketika saldo e-tol tidak cukup, pengendara jangan mengganti kartu yang berbeda dari saat masuk, karena dianggap menerobos dan dikenakan denda sebesar 2 kali tarif terjauh di ruas yang sama. Pintu tol Samboja. Ini Oh, pintu Samboja. keluar ya? Pintu keluarnya ke Samboja ya. Karena tadi kita tidak ada saldonya, kayaknya di sini diminta nih 32.000 harusnya. Harusnya ya. 32.500. Jadi gimana dong kita bayar? Coba. Tuh kan, nice. Oh di situ. Oh ya. Aduh. Terlalu mentok. Mundur lagi ya, mundur lagi bisa nggak? Mundur terus. Nggak kelihatan. Nah, videonya. Ya ini guys, karena tadi kartunya nggak cukup, jadi manual. Oke. Kita jadi bayarnya manual ya guys ya. Ke sana bayar. Biar pintunya bisa dibuka. Karena tadi di kartunya cuma ada Rp50. Jadi nah bayar ke situ tuh. Kalau misalnya kartu e-tolnya nggak cukup saldonya, bisa kita bayar manual. Oke. Nah ini juga sama kayaknya bapak ini nggak ada saldo di atau nggak punya kartu e-tol, bisa bayar di sini manual. Yeay, akhirnya bisa. Gimana tadi? Ditolongin? Kita tolongin. Alhamdulillah. Tapi ininya kan di sini. Oh iya, nggak bisa dibuka. Yeay, Ya, akhirnya bisa dibuka. Berangkat lagi. Dari tol kita belok ke kanan. Arah Sepaku ya? Arah Sepaku. Turn right. Kanan. Oke.
lampu. Ada saldonya kayaknya di sini diminta nih. Hijau. 32.000 harusnya. Harusnya. 32.500. Jadi gimana dong kita bayar? Bukan. Nah, ini udah nih. Dari sini, kita menyusuri jalan sepanjang 51 km ke arah IKN. Perjalanan terus berlanjut melalui hutan lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang memberikan naungan yang menyegarkan di sepanjang jalan. Kemudian, jalanan mulai menanjak dengan tajam. Banyak kendaraan bergerak perlahan-lahan, meliuk-liuk melintasi tikungan yang menantang. Kami merasakan adrenalin yang meningkat, tetapi ketegangan itu segera sirna ketika kami melihat pemandangan yang menakjubkan. Kami harus menuruni bukit curam yang sama menantangnya seperti saat kami menanjak. Jalan menurun yang terjal dengan jurang di sebelah kiri dan kanan, menuntut kami untuk tetap berhati-hati dan waspada. Nih guys, sepertinya ada perbaikan jalan, pengalihan jalur, sedang ada proyek. Longsor kayaknya, bekas longsor ya. Apa tuh? Jembatan. Oh, membangun jembatan guys. Oke, terus sebelah sini ada masjid, sebelah kiri. Oke. Belum hilang. Itu kucing lucu. Kucing IKN. Debu-debu intan. 8 menit menuju pintu masuk. Oh, mega proyek guys. Lumayan lumayan tuh. Pohon ini berekang tinggi bisa dah. Mana? Ini? Semen? Pohon? Adi? Oh iya pohon. Ini depan kita mau masuk ke Belok kanan. Ayo, siap. ada nggak? Enggak ada. Cepet. Akhirnya, setelah melewati tantangan berliku ini, kami tiba di ibu kota Nusantara dengan selamat. Perjalanan kami yang menantang, diiringi dengan pemandangan yang memukau, telah menghasilkan pengalaman yang tak terlupakan. Boleh gitu? Boleh ya? Boleh. Cobain aja dulu. Wah, ini antrian ke IKN ya. Ternyata ngantri. Ya boleh kayaknya. Muter lagi. Kata siapa nggak boleh? Ini kita Tutup. ngantri masuk IKN. Kira-kira boleh nggak ya guys? Aduh. Formulir dia, Pak? Pakai barcode, Pak ya? Satu orang keluar, barcode aja. Nanti kalau sudah isi sama KTP langsung masuk. Jadi kita harus apa nih tadi? Disuruh apa? KTP Oh, sama barcode di sana. mereka parkir.
Jadi ngapain Pak? Scan dulu barcode-nya. Oh, pakai HP. Pakai HP. Ya paling atas. Oh iya. Tanggal berapa nih? Terus? Tanggal 1. Tekan Pak. Nih langsung diisi semua itu Mbak. Oh, oke. Oh ya. Lagi pada nyekin barcode. Sudah nginap di situ lagi nanti sebentar. Di sini kan nanti. Ini aja udah. Udah, sudah submit ya? Ya, udah. Oh ya. Udah langsung masuk, Mbak. Oke, makasih. Ya. Gimana udah? Udah. Ini ngisi Google formulir. Oh, biar apa? Nggak tahu. Oh, mungkin biar terdata Iya, ya. tadi scan barcode. Oke, kita lanjut sekarang ke lokasinya ya. Iya. It's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. You wanna show me now and forever, no you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Suasana parkiran di IKN. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and we're smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Lihat kantor presidennya bagus, megah banget. Istana Negara di sini istana. Oh ini mall, daerah apa ya? Apa apartemen? Plaza. Oke. Ini nih Masjid Agung, Masjid Nasional. Oh, nantinya kan ini kayak di Hijau. Green Garden. Ada komplek perumahan di sini. Udah? Jembatan Satwa. Oh, ini satwa-satwa tuh buat kepiting. Iya. Kucing. Ini kepiting diburu Oh, jalan tol. Jembatan Satwa. Oke, gimana? Kalau sampai selesai sampai jadi semua sesuai rencana, bagus banget, modern, eco green. Kita lanjutin nanti perjalanannya ya. Ya. Jadi gini nih ceritanya. Kami lagi di titik nol Nusantara di Kalimantan Timur. Kami bener-bener excited, ngerasa kayak jadi pusatnya Indonesia gitu loh. Di sekitarnya, pemandangannya asik banget. Hutan Kalimantan Timur yang super duper rimbun bikin mata kami kagum. Pohon-pohonnya tinggi banget, sampai hampir nyampe ke langit. Kami jalan-jalan di atas tanah yang punya makna penting loh. Rasanya gimana gitu, ada aura spiritual yang kuat. Terus ada monumen keren yang menunjukin titik nol Nusantara sebagai simbol persatuan dan kebersamaan seluruh Indonesia. Mantap abis.
Di situ kami duduk sebentar, ninggalin momen yang gak bakal kami lupain. Sambil bayangin dulu gimana orang-orang hebat pernah berkorban banget buat negara ini, demi kemerdekaan dan persatuan yang kita nikmati hari ini. Kami berjanji di dalam hati buat terus ngebantu negara ini dan menjaga keragaman budaya serta alamnya yang keren banget. Setelah sejenak merenung, kami lanjut jalan lagi dari titik nol Nusantara. Tapi di hati, kami tetap membawa cerita dan kenangan keren dari tempat ini. Kami yakin, siapa aja yang datang ke tempat ini pasti terinspirasi dan ngerasa dekat sama tanah air kita yang hebat ini, Indonesia. Tonton terus konten kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa!